Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut ke iklan dan dimensi etika. Gambaran umum, industri periklanan merupakan bisnis yang sangat besar. Lebih dari 150 miliar US dollar dana dikeluarkan untuk iklan. 30 miliar US dollar untuk iklan TV dan 32 miliar US dollar iklan di koran. Hasil survei sebagai berikut. 66% konsumen merasa iklan tidak mengurangi harga barang. 65% yakin iklan membuat orang-orang membeli barang yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. 63% merasa iklan tidak menyajikan kebenaran. Ini lebih dari 50% ya artinya. Berarti konsumen juga sudah lebih kritis mengetahui bahwa dengan biaya yang ada dibebankan ke dalam produksi iklan, tapi harga barang tetap aja gitu. Artinya memang harga dasar barang juga nggak terlalu besar. Tapi yang menjadi besar adalah bohongnya. Bohongnya adalah bahwa seringkali kalau kita ngelihat aja iklan McD gitu, burgernya tuh kayak gede banget atau nasinya tuh kayak banyak banget. Padahal begitu kita makan di sana, beli produk yang persis sama dengan yang disampaikan di iklan, ternyata nggak kayak gitu. Oh ya, untuk gambaran umum ini mungkin terjadinya pada masa-masa koran masih jadi pilihan utama ya. Kalau sekarang kayaknya sudah bergeser juga ke YouTube. Begitu kita mau nonton, sudah ada iklan lagi, di tengah-tengah nonton ada iklan lagi gitu. Jadi investasi iklannya udah berubah, udah bukan ke koran lagi. Bahkan bisa ada di film-film atau di sinetron-sinetron ketika lagi nonton tiba-tiba pemerannya itu makan sesuatu dari produk yang kita biasa lihat ada di toko-toko gitu, entah itu snack atau minuman gitu. Definisi iklan menurut Kotler dan Keller, semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Ali Hasan, presentasi penjualan non-personal untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan mengenai produk, jasa, dan pelayanannya. Fungsi iklan. Iklan sebagai pemberi informasi, yaitu iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Nah, membujuk coba bayangin. Jadi yang tadinya nggak pengen beli, bisa jadi pengen beli gitu. Iklan tuh bisa sejahat itu. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan serinci mungkin tentang produk, kegunaannya, kelebihannya, serta kemudahannya, sehingga konsumen dapat mengetahui produk secara baik, sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Iklan hanya pemberi informasi serta menyerahkan keputusan beli kepada konsumen sendiri. David Ogilvy, seorang raja iklan Amerika yang berhasil, untuk bisa berhasil dalam mengiklankan dan menjual produk, berilah fakta pada konsumen. Fakta, tapi coba beri pemanis juga, maksudnya fakta yang ternyata sesuai dengan kebutuhan konsumen, jadi berpikirnya dari sudut pandang konsumen. Ada 3 pihak yang terlibat dan bertanggung jawab secara moral jika iklan sebagai pemberi informasi, yaitu produsen yang memiliki produk, biro iklan yang mengemas iklan dalam segala dimensinya, etis, estetik, informatif, dan lain sebagainya, dan bintang iklan. Pihak biro iklan harus mendapat kepastian dari produsen bahwa apa yang dikatakannya dalam iklan adalah hal nyata, seperti prinsip David Ogilvy. Produk tersebut yang Anda iklankan haruslah produk yang membuat Anda bangga mengiklankannya. Tapi sekarang jangan khawatir, bahkan produk-produk yang sebenarnya belum punya modal yang cukup banyak, pebisnis-pebisnis startup atau UKM-UKM atau pemilik online shop bisa mengandalkan testimoni. Jadi cukup memberikan review terhadap satu produk itu juga sudah menjadi iklan. Tinggal ditayangkan di story-nya dan lain sebagainya. Betapa praktisnya hidup dan bisnis zaman sekarang. Jika produk berguna bagi masyarakat namun mempunyai efek samping atau kondisi yang merugikan, biro iklan boleh mengiklankannya dengan kewajiban membeberkan informasi mengenai efek samping atau kondisi yang merugikan sehingga konsumen tahu.
Pihak konsumen diharapkan mencari informasi yang memadai terlebih dahulu tentang produk sebelum membelinya. Produsen dan biro iklan berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan konsumen. Jika informasi tidak tersedia, biasanya pengalaman konsumen itu sendiri atau konsumen lain sangat menentukan dalam pembelian barang. Nah, jika informasi tidak tersedia, di sini ditulisnya gitu. Padahal sekarang orang malah langsung nyari ke situ meskipun ada informasi yang tersedia. Jadi, sekarang bintang iklan tidak perlu melibatkan artis terkenal, bahkan user aja yang cukup pandai dalam mengolah kata-kata gitu, dia bisa atau berekspresi gitu, dia bisa menjadi perwakilan dari iklan tersebut. Tidak semua konsumen punya kemampuan menyerap informasi secara sama. Iklan sejauh mungkin memberi informasi sedemikian rupa sehingga tidak sampai memperdaya konsumen. Di masa yang akan datang, iklan informatif akan semakin digemari karena masyarakat semakin kritis dan tidak mudah lagi dibohongi atau ditipu oleh iklan-iklan yang tidak mengungkapkan fakta yang benar. Masyarakat sudah bosan dengan iklan yang hanya melebih-lebihkan suatu produk. Peran lembaga konsumen yang semakin gencar memberi informasi yang benar dan akurat kepada konsumen menjadi tantangan serius bagi iklan. Kesannya berat ya, berat bagi produsen. Tapi ya itulah dia tantangannya di masa kini. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kemudahan, juga ada kesulitan. Kalau zaman dulu, saya pernah tuh ngeliat YouTube salah satu channel masih muda anaknya yang jadi reviewer iklan. Itu dia menselak memilih semua iklan dari tahun lalu, dari awal berdirinya satu perusahaan gitu, dan dibandingkan dengan iklan produk tersebut di tahun yang sekarang. Beda banget. Zaman dulu cuman fokus pada kelebihan dari produk. Kalau sekarang udah mempertimbangkan gaya hidup masyarakat seperti apa, lagu yang cocok untuk membuat masyarakat ingat terus sama iklan tersebut, jingle iklannya seperti apa, disampaikannya harus di jam-jam berapa iklan tersebut, itu sudah sebegitu spesifiknya kalau sekarang. Iklan sebagai pembentuk pendapat umum atau persuasif. Iklan dilihat sebagai suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat tentang suatu produk. Fungsi iklan mirip fungsi propaganda politik yang mempengaruhi masa pemilih. Fungsi iklan adalah untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk itu. Caranya dengan menampilkan model iklan yang manipulatif, persuasif, dan tendensius dengan maksud untuk menggiring konsumen untuk membeli produk. Dua macam persuasi rasional dan persuasi non-rasional. Persuasi dianggap rasional sejauh daya persuasinya terletak pada isi argumennya, bukan pada cara penyajian atau penyampaian argumen tersebut, serta bersifat impersonal. Jadi udah sampai masuk ke komunikasi marketingnya ya di sini. Iklan persuasi rasional dipaparkan dengan cara memaparkan kandungan produk disertai pengakuan pihak ahli atau pengalaman orang tertentu. Iklan sabun, shampoo, oli, pasta gigi, dan semacamnya banyak gunakan cara ini. Persuasi non-rasional hanya memanfaatkan aspek kelemahan psikologis manusia untuk dapat membuat konsumen terpukau, tertarik, dan terdorong membeli produk yang diiklankan. Daya persuasinya terletak pada cara penampilan, yang dipentingkan adalah kesan yang dipentingkan dengan memanfaatkan efek suara, desahan, mimik, lampu, gerakan, tubuh, dan sebagainya. Logika iklan tidak diperhatikan dengan baik. Nah, ada persuasi yang rasional tadi, sampai ada expert juga yang harus menyampaikan testimoni sehingga orang-orang dengan segmentasi pendidikan yang lebih tinggi bisa percaya. Tapi kalau segmentasinya untuk yang lebih rendah, bikin aja persuasi non-rasional gitu. Sayangnya dulu ini banyak sekali terjadi. Bahkan cenderung ke membuat kita berpikir menjurus ke porno gitu. Makanya kalau Anda lihat review-review iklan zaman dulu nih yang nanti presentasi tolong disampaikan ya contoh-contoh iklan gitu. Saya malah dulu waktu pas masih S1 sering banget untuk refreshing aja itu membandingkan iklan di luar negeri untuk produk yang menurut kita apa sih, paling cuman produk lantai misalnya, tapi itu niat banget bikin iklannya, melibatkan banyak orang, melibatkan seniman, tapi kita bakalan ingat terus gitu sama iklan tersebut. Contoh, dengan meminum jamu idama, suami akan betah di rumah, seolah-olah jamu idaman adalah satu-satunya atas hubungan
harmoni suami istri. Persuasi rasional dibenarkan karena kebebasan konsumen tetap dihargai, bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional yang diberikan iklan tersebut. Iklan yang menggunakan persuasi non-rasional dianggap tidak etis karena alasan sebagai berikut. Iklan tidak mengatakan tentang apa yang sebenarnya. Iklan tersebut merongrong kebebasan memilih pada konsumen. Konsumen dipaksa dan didorong secara halus untuk mengikuti kemauan pengiklan, bukan atas pertimbangan rasional yang sebenarnya. Bahkan yang nyebelin adalah iklan-iklan itu kalau modalnya cukup gede, ditayangin di jam premium, dan kemudian diulang-ulang tagline-nya itu 3 kali, itu iklannya. Bikin kesel kan? Etika teleologi menyatakan suatu persuasif dianggap baik atau tidak berdasarkan akibat dari persuasi tersebut. Kalau iklan persuasif berakibat baik bagi konsumen, konsumen bisa punya pertimbangan dalam beli produk dan akhirnya puas dengan itu. Iklan tersebut dinilai baik. Segi etika teleologi, iklan persuasif dapat dibenarkan dan diterima secara moral kalau iklan tersebut tidak mengganggu kebebasan individu atau konsumen dan sejauh iklan tersebut tidak merugikan kepentingan konsumen dan masyarakat. Beberapa persoalan etis, khususnya iklan manipulatif dan persuasif non-rasional. Iklan merongrong otonomi manusia. Iklan membuat manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tertentu. Dan itu sudah melanggar prinsip yang tadi itu, yang monopoli itu. Hak perlindungan konsumen ya, jadi nyambung. Ini bertentangan dengan imperatif moral Kant, bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat demi kepentingan lain di luar dirinya. Manusia harus dihargai sebagai makhluk yang mampu menentukan pilihannya sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada iklan manipulatif, manusia benar-benar menjadi objek untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan tidak sekedar diberi informasi untuk memilih. Iklan manipulatif dan persuasif non-rasional menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi manusia konsumtif. Produk dianggap sebagai kebutuhan, sebenarnya bukan benar-benar kebutuhan. Sale misalnya, 50% di musim-musim kayak akhir tahun atau awal tahun ajaran baru, padahal sebenarnya kalau mau berpikir lebih jernih, toh masih ada di rumah barang serupa gitu, tidak perlu beli hanya karena harganya lebih murah, kayak gitu. Bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang sangat tinggi, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Iklan yang menampilkan serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial, di mana banyak anggota masyarakat yang masih berjuang untuk hidup. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam iklan. Iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud untuk memperdaya konsumen sehingga membeli produk tertentu. Iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu, khususnya menyangkut keamanan dan keselamatan manusia. Nah, di sini perlu diingat bahwa kan terdiri dari kelas sosial yang berbeda ya, masyarakat di setiap negara itu. Kalau di Indonesia sendiri, kita bisa tahu menengah ke atas berarti dia fokusnya ke brandnya. Mau produknya itu sama mirip dengan produk yang KW, dia nggak mau nanti jadinya malu gitu. Dia akan memilih yang branded, meskipun harganya tidak rasional kayak gitu. Dan itu bisa menyakiti, maksudnya secara ironis menyakiti masyarakat yang untuk makan aja dia susah gitu. Iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan, khususnya secara terang-terangan dan kasar. Iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas, tindakan kekerasan, penipuan, pelecehan seksual, diskriminasi, perendahan martabat manusia, dan lain sebagainya. Sejauh mana iklan dikategorikan menipu dan dikutuk secara moral, menipu, perbuatan atau pernyataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan lain sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Ini ngambilnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi, tuh nggak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Kekerasan di sini kan bukan hanya kekerasan, ada yang tawuran gitu. Tapi kekerasan di sini bisa berupa kekerasan, bicara gitu, bukan volumenya ya, tapi kayak kekerasan komunikasi.
Jadi kayak melecehkan orang lain, menganggap orang lain lebih jelek dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang pun masih sering terjadi di Indonesia. Ada niat sadar dari pelaku untuk memperdaya dan mengecoh orang lain. Bohong, perkataan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Iklan yang tidak etis. Semua iklan yang dibuat dengan melebih-lebihkan kenyataan sebenarnya dari produk tertentu dengan maksud untuk memperdaya, menghasut dan membujuk konsumen untuk membeli produk itu. Ini haram loh kalau dalam transaksi Islam juga, ini masuknya ke kategori bai najasi. Jadi seolah-olah barang tersebut paling bagus padahal masih banyak barang lain yang lebih bagus. Etika iklan secara umum. Jujur, tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan, tidak memicu konflik sara, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, contoh saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya, tidak plagiat. Artinya tidak sama dengan iklan produk yang serupa, sama-sama produk sepatu tapi beda negara, gitu pun tidak boleh. Lalu kemudian tidak memicu konflik sara yang ingin saya garis bawahi, di Indonesia ini kan kita hidup berdampingan ya dengan latar belakang suku, agama, ras yang berbeda. Jadi ya memang kita harus berhati-hati saat bicara. Di YouTube aja bahkan sekarang sudah diberikan batasan ya. Kalau mau memberikan komentar, berikanlah komentar yang positif. Kalau enggak akan segera di-ban atau diturunkan komentar tersebut oleh YouTube. Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan periklanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini udah dibahas di bab sebelumnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, karena memang iklan itu kan disiarkan. PP Nomor 69 Tahun 99 tentang Label dan Iklan Pangan. Nah, iklan pangan itu kan berarti apapun yang ditempel di dalam produk tersebut. Kita harus berhati-hati. Kalau nulis halal, apa benar halal? Sudah melalui sertifikasi, kayak gitu. PP Nomor 38 Tahun 2000 tentang perubahan PP Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Ya, bahkan sekarang lebih keras lagi ya, dilihat bagaimana di black gitu paru-paru orang yang merokok. Tapi sayangnya itu tuh porsinya lebih kecil daripada yang ditampilkan di iklan. Iklannya sendiri seolah-olah menampilkan kalau memang sih tidak dilihat orang tersebut sedang merokok. Kalau zaman dulu mah iklan rokok tuh dilihatin sedang merokoknya. Kalau sekarang enggak ya. Tapi kan kita bisa tahu sendirilah di iklan-iklan rokok itu kan diperlihatkan bahwa orang-orang yang dinamis, yang kreatif, yang independen itu adalah orang-orang yang menggunakan rokok ini, kayak gitu di akhirnya. Terus hanya sepersekian detik ditampilkan si gambar paru-paru yang luka itu. Kepmen Kesehatan Nomor 268 Menkes /SK4/94 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan, rumah tangga, makanan dan minuman. Kenapa rumah tangga juga masuk, perbekalan kesehatan juga masuk? Karena itu kalau misalnya dibuat dari bahan yang secara kimia berbahaya, kan akan terkontaminasi dengan bahan itu akan luruh gitu dengan air, lalu kemudian kita konsumsi dan menimbulkan dampak kesehatan yang tidak baik, misalnya kayak diatur dalam Kepmen Kesehatan, yang akhirnya nanti kalau misalnya lolos dari regulasi ini berarti punya sertifikasi BPOM. Beberapa pasal pada UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengaturan iklan adalah sebagai berikut. Pasal 10. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa, kegunaan suatu barang atau jasa, kondisi tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang atau jasa, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, bahaya penggunaan barang atau jasa. Jadi si bahayanya itu jangan ditutup-tutupin. Tawaran potongan harganya biasa aja, nggak perlu dibikin berlebihan, hanya supaya konsumen memilih produk kita. Pasal 17. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang
mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa, mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa, memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang atau jasa, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, melanggar etika dan atau ketentuan perundang-undangan mengenai periklanan. Nah, berarti di sini yang tadi prinsip tidak boleh ada penipuan ya, diuraikan dengan rinci di pasal 17. Iklan-iklan yang melanggar peraturan dan etika. A. Iklan yang menggunakan konsep sexual approach. Sexual approach adalah penggunaan aktor atau aktris atau bintang iklan yang menampilkan kesan seksual, biasanya dilakukan dengan cara berpakaian minim. Kata-kata atau dialog para bintangnya atau ekspresi wajah dari bintang juga bisa digunakan para pembuat iklan untuk menampilkan kesan seksual. Iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain. Iklan yang mengolah temuan riset tanpa menyinggung sumber, metode, dan waktu seolah-olah mengesankan kebenaran. Iklan yang menyebutkan kata-kata paling, nomor satu, dan sejenisnya tanpa jelaskan apa keunggulannya dan buktikan sumber-sumber otentik pernyataan tersebut. Untuk poin A, itu sudah cukup Anda tinggal cari aja di YouTube ya, betapa banyak iklan yang dulunya mengandung unsur seksual itu akhirnya diturunkan, bahkan produknya pun udah nggak ada lagi. Kata-kata atau dialog para bintangnya atau ekspresi wajah. Nah, ini kalau di Indonesia ketat banget ya, karena kita nggak mau segimana majunya pun teknologi, peradaban, nanti anak-anak kita akan melihat iklan seperti ini. Kalau ditonton di jam-jam anak-anak sekolah pulang gitu, anak-anak yang kecil, itu bisa berbahaya. Jangan sampai seperti kasus yang sekarang lagi rame tuh, NT Harum gitu kalau nggak salah, yang di Korea, ternyata banyaknya umur 10 tahun ya anak-anak yang masuk ke dalam room itu gitu. Jadi itu tuh bahkan pop up yang suka ada di berita gitu, itu harus hati-hati banget difilter sama kita. Iklan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung merendahkan produk lain. Makanya kalau iklannya sudah melalui uji sensor mah suka ada kata-kata kayak gini, jika dibandingkan dengan produk mereka yang sebelumnya, jadi bukan dibandingkan dengan produk lain. Iklan yang mengolah temuan riset, nah yang tadi itu yang menampilkan expert dan lain sebagainya, itu risetnya harus jelas, publikasinya di mana, tahun berapa, jangan sampai setelah dicek validasinya tidak valid ternyata. Iklan yang menyebutkan kata-kata paling, nomor, dan lain sebagainya. Nah, keunggulannya ini kan biasanya suka ada yang namanya penghargaan brand award. Nah, itu tuh harus ditampilkan. Kalau memang Rinso misalnya jadi brand deterjen terbaik tahun 2019, ya itu ditampilkan. Jadi pada saat si bintang iklannya menyampaikan tuh ada buktinya loh, gitu. Pengontrolan terhadap iklan. Pengontrolan ini harus dijalankan oleh 3 pihak sebagai berikut. Kontrol oleh pemerintah. Di Indonesia, iklan tentang makanan dan obat diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dari Departemen Kesehatan. Kontrol oleh para pengiklan. Menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma, dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan, khususnya oleh Asosiasi Biro-Biro Periklanan. Indonesia memiliki tata cara dan tata krama periklanan Indonesia yang disempurnakan yang dikeluarkan oleh AMLI, Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia, Aspindo, Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia. Ini nanti contohnya juga akan saya tampilkan ya, yang dari Nestle itu. GPBSI, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia, PPPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar, dan Yayasan TVRI, Yayasan Televisi Republik Indonesia. Pengawasan kode etiknya dipercayakan pada Komisi Periklanan Indonesia atau KPI. Kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas harus diikutsertakan dalam mengawasi mutu etis iklan dengan menggalakkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen.
memberikan penghargaan kepada iklan yang dinilai paling baik Citra Adipariwara yang dikeluarkan oleh Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Aspek yang dinilai estetika, komunikatif, kreatif, dan lain sebagainya. Kan iklan juga bisa jadi hiburan ya buat kita saat suntuk kalau memang dia cukup menghibur, malahan kita lebih suka nonton iklan daripada nonton acaranya. Malahan jadi kayak pembicaraan gitu, udah tahu belum iklan ini? Kayak gitu kan. Nah ini tuh ada penghargaannya untuk memotivasi para pengiklan. Bahkan dulu waktu saya kuliah tuh pernah saya iseng ke perpustakaan, tuh langganan mix dan marketing, itu bahkan ada di kolom khusus mengkritisi iklan. Kalau iklan A, produk A gitu, apa yang kurang, apa dari segi estetikanya gimana, komunikatifnya gimana, kreatifnya gimana.